Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir kembali setelah cukup lama tidak hadir di ruangan pemirsa. Kali ini kita kembali kedatangan tamu terhormat yaitu Bapak Fauzi Hasan Alias Macis. Ya, Macis. Makasih Macis Iya, hadir. makasih Bu. Kami. Iya, terima kasih juga. Kali ini kita akan ngobrol yang ringan-ringan aja. Tapi mungkin kita bisa saling nanti evaluasi atau saling bicarakan di antara pemirsa dari obrolan yang kita bicarakan ini. Macis, ya. Kali ini hari ini sudah bulan Agustus. Kita ingat kemarin kita sudah pilkada di bulan Pileg di bulan Maret ya. Mungkin. Februari. Kemudian nanti kita akan pilkada lagi nih di bulan November. Ya. Yang jelas dari hasil pileg kemarin sudah akan dilantik nih besok nih. Iya. Bulan Agustus nih ya, bulan ini. Tanggal 12. Tanggal 12 ya Pak Cis ya. Iya. Senin. Ya. Apa nih kira-kira tanggapan dari Macis mengenai situasi kita hari ini? Pertanyaan yang berat bagi saya untuk jawabnya, Pak Budi. Tapi enggak apa-apa, ini bagus kita olah bersama ya. Bukan artinya ini semacam terapi yang benar, karena kita masing-masing tentu punya pendapat. Tapi sebagai pendapat pribadi saya, kita nggak boleh nangis terus, ya kan? Kenapa nggak ada wakil kita? Ya. Tapi bagaimana untuk yang akan datang? Kita harus bicara ke depan lagi. Kamu ya. Itu di medsos Macis. Iya. Kita gitu. Ya kalau itu terus kita bicarakan, kan nggak juga menyelesaikan persoalan. Betul. Yang kita cari itu kira-kira apa penyebabnya. Ya. Maaf ya. Jadi menurut saya apa penyebabnya itu yang perlu kita olah, kita lihat, ya kan? Kita analisa, kita evaluasi, dan kita bicarakan bersama-sama. Sekarang penyebab. Iya. Oke, penyebabnya. Nanti pada yang akan datang di tahun 2009 kita sudah memiliki modal untuk silungkang. Jadi kita gak usah nangis. Kurang lebih jadi supaya tidak terulang. Iya. Dan kalau bisa lebih baik dari yang sudah jelas. Jadi supaya kita tidak tertarung pada batu yang sama. Kan itu judulnya. Jangan tertaruh 2002 tunggu di lubang yang sama. Jadi ini. Karena begini, dinamikanya kita itu memang tidak ada wakil, ya kan? Sekarang tidak usah kita lihat ke saudara kita di Muara Kelaban, ya kan? Muara Kelaban mereka memiliki wakil 2 orang, ya kan? Lunto punya 1 orang, Lumindai punya 1 orang. Itu yang dekat-dekat kita. Artinya di dapil kita ada 4 orang. Kubang dia memiliki calon wali kota yang potensial. Kita di dalam pilkada ini juga kayaknya nggak bisa bersuara benar. Karena kondisi negeri kita ini, nagari kita ini tidak begitu diperhitungkan di dalam percaturan politik de facto ya. Tapi itulah, mudah-mudahan 2029 Pak Budi, ya kan, dengan kita mau, yang penting itu mau dan ikut mengevaluasi. Kunci itu. Artinya gini Macis, kita harus tahu dulu apa masalahnya dan menerima masalah itu sebagai bagian dari kita gitu. Iya. Oke. Jadi jangan hanya bicara kita gagal, ini banyak persoalannya, penyebab, ini mama tidak berfungsi, ini tokoh masyarakat nggak ada, anak-anak muda kita banyak. Bukan itu persoalannya. Kita cari inti persoalan.
di mana key problem kata orang, kuncinya. Nah, baru kita bahas bersama-sama dan kita duduk bersama. Nah, dengan modal inilah nanti di tahun 2029 sebelumnya kita sudah memperkuat diri kita. Artinya nanti pun warga masyarakat dia akan ikut memikirkan nagari ini. Harapannya sudah siap Ya. juga. Ya, seperti kemarin itu kan banyak variabel kegagalan, ya kan? Yang kita belum evaluasi, tapi ini menurut pendapat saya, ya kan? Pertama, kita nggak bisa mengorganisir warga kita, sehingga mereka liar, ada yang jadi partai ini, ada yang, ya kan? Nah, di sana mungkin terkait fungsi daripada nenek mama, ya kan? Lantas atau tokoh masyarakat. Yang kedua, kondisi ekonomi kita, ya kan, yang luar biasa ambruknya. Ya kita bandingkan dengan negeri lain yang mereka walaupun ekonomi sulit, tapi mereka masih memiliki sumber daya alam. Seperti Lunto, masih ada sawah, masih ada kebun, ya kan, masih ada berbuah manggis, berbuah durian, ya kan, mereka masih bisa menjual. Kalau kita kebanyakan dagang saja. Tidak ada yang bisa dijual, ya kan? Itu dia. Lumine itu juga ada kopi, dia bisa mengeluarkan, dia petik kopinya, ada manggisnya, ada tembakonya. Jadi kita ini unik nih, desa kita ini, negara kita ini, tapi kelebihan kita inilah yang harus kita gali terus, ya kan? Agar posisi kita tidak terlalu terpuruk. Nah, oleh sebab itu saya hanya mengajak tokoh-tokoh, mari kita duduk bersama dan membahas ini. Nah, terutama dari mana kita mulai. Kunci dari mana mulai. Ya. Pendapat pribadi saya, kita mulai dari Silungkang. Di ranah sini. Di ranah Silungkang. Apa itu? Memberdayakan nenek mama menurut semestinya. Tok kampung betul-betul tok kampung yang diakui oleh keberadaan warganya. Tidak hanya ditunjuk-tunjuk pada saat orang beralih, ada kematian, tok kampung. Ya. Ini tok kampung ini memegang peran karena dia yang panglima. Kalau pengulu dia di atas, nggak langsung ke warga. Yang teritorial tok kampung. Ya, teritorial itu tok kampung atau kampung ini. Apakah mereka memiliki legitimasi di warga dia? Seperti saya sekarang, katanya saya tok kampung Patas. Apakah warga Patas itu akan patuh kepada saya? Belum tentu. Karena saya juga nggak dilewakan istilahnya secara adat, hanya ditunjuk, ditunjuk. Sekarang Wang Ci, kamu gitu aja. Inilah, kembalilah ke yang sebenarnya. Makanya saya ajak, sehingga legitimasinya tahu. Dan orang kan, kalau hanya punya legitimasi pada saat ada beralih, ada kematian, itu nggak ada. Artinya fungsinya kalau bisa sampai kembali kepada fungsi-fungsi yang dulu pernah kita ada sebelum kita jadi kota, kurang lebih begitu. Ya, artinya tok kampung itu betul-betul lah dia memiliki kapasitas dia. Jangan hanya mencari jabatan atau titel atau pangkat untuk kehormatan, tapi tidak melaksanakan fungsi. Karena tok kampung saya lihat dia memegang peranan penting yang 18 ini. Ini yang kuncinya. Lewakan dia oleh warga dia, diakui dia, itu kunci, diakui keberadaan dia. Misalnya saya sekarang ada yang mau beralih, ya kan, misalnya atau kita minta dia untuk betul-betul patuh dan baru kita tolong. Di Muara Kelaban pengalaman saya tahun 2008,
Pada saat itu saya berkompetisi dengan Eriza Ridwan atau Edi Dedeng Batoko. Di situ para penungkek Nenek Maksum, siapa yang tidak memilih Eri, itu kalau dia barale tidak dibantu, kalau kematian tidak di. Dan itu sangat. Oke, jadi Apakah ini kita berani? Enggak bisa kita. Kemampuannya enggak ada. Karena masyarakat itu beda. Nah, inilah yang kunci. Mari untuk kampung ini semuanya sadar bahwa negara kita ini harus bersama-sama kita. Nah, tentu tidak lepas dari peran kerapatan adat. Kita perbaiki yang selama ini yang kurang pas. Bukan salah. Misalnya pemilihan ketua KAN. Mulailah dengan pola-pola yang benar, musyawarah dan mufakat. Hilangkan voting pemungutan suara. Sehingga fungsi musyawarah dan mufakat itu hilang di KAN. Lebih menonjol power, kekuatan kelompok, ya kan? Ini sudah menyimpang dari azas musyawarah dan mufakat yang ada dalam negeri kita, Kota Riau. Saya bukan mengkritik loh. Ada awal memang ada bermusyawarah, bermufakat. Jadi, bukan demokrasi sebenarnya. Jadi main pukul langsung main voting itu kan tidak baik ya. Itu sepanjang bisa dimusyawarahkan, ya kan, lebih baik musyawarah untuk mufakat. Sehingga nggak ada yang luka. Saya tertarik dengan yang terjadi di PKS Jakarta. Seperti Jerry Idrus dipilih secara musyawarah dan mufakat. Itu bagus. Ya. Mudah-mudahan ini kita perbaiki di KAN Silungkang nantinya. Sehingga peran dari nenek mama ini betul-betul tidak ada yang pas. Itu kunci. Nah, yang kedua, saya melihat kita ini kalau untuk membantu Silungkang ini tidak ada yang kita salahkan orang Silungkang. Luar biasa lah. Saya yang banyak bergerak di pedesaan Sumatera Barat, dari kampung ke kampung, rasanya belum ada nagari yang seperti orang Silungkang itu begitu besar atensinya ke kampung. Rantau untuk membantu. Wah, hebat. Di kampung gitu. Iya. Walaupun dia itu kadang-kadang tidak besar di kampung dan tidak pula memiliki istri atau suami orang kampung. Tapi peduli ke kampung. Iya. Saya itu angkat topi saya. Tapi kebanyakan bantuan atau sumbangan KAN, saya belum melihat hasil yang betul-betul signifikan. Ya, kenapa? Karena bantuan itu sporadis diberikan terus hilang, nggak ada, nggak ada monitoring, apakah ini berhasil atau tidak, ya kan? Pertama tidak terkoordinasi. Iya, mungkin. Kedua, tujuannya pun untuk hal-hal insidentil, bukan yang bersifat strategis begitu ya. Ada yang strategis tapi juga tidak ada follow-up. Seperti kemarin roadmap. Oh iya. Masih nggak roadmap. Sampai sejauh mana roadmapnya? Ya kan? Ini kita fair aja bicara, ya kan? Kadang-kadang kita bicara sangat tinggi, nggak membumi nih, ya kan? Padahal bukan itu. Jadi kita bisa serahkan bibit, tapi apakah bibit itu memang ada? Kalau misal tahun berapa kita serahkan bibit jengkol atau joryang, tuh. 4 tahun 5 tahun kita lihat pohonnya orang kali udah tonan keluar di Silungkang, udah bisa ekspor joryang kita. Tapi saya belum lihat orang masih juga beli joryang di pasar. Jadi evaluasi tidak ada. Saya nggak tahu kenapa evaluasi nggak ada. Dan siapa yang melakukan? Ya kan? Atau ada nggak keinginan? Ya. Monitoring oke, tapi evaluasi berhasil atau tidak? Oke. Iya kan? Nah, maaf, ini saya agak Mbak Yoyo. Iya kemarin. Iya. Anggaran besar, waktu cukup panjang, ya kan? Harapan besar. Tapi ada nggak kita evaluasi? Ini penting kok. Jadi kembali ke tadi, Macis, berarti kita mengakui bahwa ada masalah. Dan kita bicarakan bermusyawarah. Apa masalah kita? Kurang lebih gitu, Macis ya? Iya. Oke. Jadi mulailah kita mencari
inti, terus kita cari sebabnya. Setelah kita tahu sebabnya, nanti kalau kita buka lagi, kalau kita masih tetap gini, akibatnya bagaimana, ya kan? Ini sehingga kita tahu di mana posisi kegagalan kita, ya kan? Kalau enggak, saya rasa 2029 kita akan seperti ini lagi. Kalau kata orang Tegal, Macis, Hmm. itu denial. Ya. Tapi Jangan sampai kita denial itu artinya apa istilahnya? Tidak menerima, tidak mengakui kondisi kita apa adanya. Jadi kita sportif aja, Nah, ya kan? betul. Kalau kita gagal kita akui, ya. Mari kita perbaiki. Bukan kita jadikan itu Apapun kondisinya, gitu. Ya, kita akui. Mari kita perbaiki bersama-sama. Misalnya untuk kampung kita perkuat, penghulu juga, ya kan? Mana penghulu yang belum berfungsi secara maksimal atau untuk kampung mana? Mari bersuku dulu, ya kan? Bersuku, kita mulai tahap demi tahap untuk memperbaikinya. Nah, dalam tatanan adat, walaupun mulai sekarang saya sudah cerita dan saya sudah bicarakan dengan kabit pemerintah di kota, itu kapan kan atau nenek mama bicara sama orang pemerintah dalam hal ini desa. Oke. Ya. Ini pengamatan saya. Kalau pengamatan saya sekarang, kita ini adalah kelurahan dari kota Soluto, tapi masih dibungkus oleh titel desa. Judulnya desa. Ini dalam praktek sehari-hari sudah demikian kental. Karena kita tidak siap perubahan nilai tadi di saat kita pindah ke kota itu. Ini kita bahas sedikit dulu, sudah kita bahas juga. Ya, betul. Dulu nagari. Ya. Nah, jadi fungsi pemerintahan nagari. Kemudian beralih dipegang oleh wali nagari 3 itu. Terus karena kita pindah ke kota, 1 jatuh ke kepala desa. Yang 2 mungkin masih nenek mama pegang. Semua persoalan sudah terbiasa masyarakat kalau terjadi lapor ke Pak Dusun. Dari Pak Dusun ke Pak Desa. Jajaran desa lah. Ya. Nenek mama tahu tenang, tahu senang. Tidak ada. Leado perlu desa, suruh urus perlu desa tuh. Karena dia bergaji. Ya. Ada honornya. Ya. Nenek mama nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ini ketimpangan ini kita nggak tahu. Apalagi kondisi ekonomi ya kan dia. Sehingga kita ini seperti Pak Dusun itu sama dengan RT RW. Ya, betul. Ya kan? Betul. RT RW. Pak Desa itu sama dengan lurah. Cuman ada juga keuntungannya kita pindah itu. Kita dapat uang desa. Dana desa. Kelurahan tidak. Kelurahan cuma dari APBD. APBD Soluto minim. Minus sekarang. Jadi sengsara membawa nikmat nih. Tinggal plus minus. Tinggal sekarang bagaimana dana desa itu betul-betul efektif dan dikontrol dengan baik oleh masyarakat melalui musyawarah desa, ya kan? Kapan ada rapat antara nenek mama yang tergabung dalam KAN dengan desa yang secara reguler memiliki kalender tetap membicarakan ini? Saya yakin ini belum ada. Mungkin ada saat ada peristiwa. Ya kan namanya musyawarah desa apa namanya itu. Tapi sebaiknya ini dijadikan kalender misalnya 4 kali setahun, sekali 3 bulan, 3 bulanan, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Agenda rutin yang bisa dibahas secara berkesinambungan begitu ya. Jadi antara kepala desa dengan kampung ada nyambung. Jadi harmonisasi namanya pemerintahan yang 3 tungku sejarangan itu. Oh iya mama. Saya nggak lihat tadi. Jadi inilah fungsinya. Jadi saya berharap juga lakukanlah evaluasi dan kita imbau kepada Persatuan Keluarga Silungkang, ya kan, sebagai
tempat kita bayeyo, ya tempat kita minta pendapat orang-orang hebat di sana untuk mari kita yang di kampung ini dibina dengan benar, ya kan, supaya sinkronisasi dalam bangunan kita tidak terganggu. Peran perantau sangat besar, apalagi dengan kondisi nagari yang serba minim ini, ya kan. Nah, terus juga mengenai anak nagari, kita udah butuh sekarang menggerakkan pemuda. Nah, saya berharap pemuda Pagar Nagari Selungkang mudah-mudahan kan akan segera merealisirnya. Ini nagari yang nggak punya pemuda pagar nagari. Nah, ini yang harapan ini kita anukan. Kalau padahal demografi kita pemuda sangat besar. Ya. Dan tidak ada cerita lain. Kalau soal ekonomi ini udah menyeluruh. Tapi saya hanya melihat Selungkang ini dia bisa hidup kok, ya kan. Tinggal sekarang sejarahnya memang bisa survive. Nggak ada yang enggak. Nah, tinggal sekarang kalau orang kita boleh meminta kepada perantau, beri pendidikan mereka, terutama dengan digitalisasi. Jadi anak-anak pedagang kita maupun anak-anak yang potensial untuk tidak ada cerita, kita harus siap menerima perubahan yang sangat cepat, ya kan. Jangan kita tradisional juga, ya kan. Buka toko pagi nunggu, tidak bisa lagi. Kalau itu kita berpikir, tidak akan maju. Jadi bukan saya anti membangun pasar Selungkang, enggak. Di rumah juga sudah bisa jadi pasar kok, jadi toko, ya kan. Nah, yang penting kan dari HP aja. Iya, enggak ada sebuah di tangan itu. Ini ahli-ahli itu aja lah dikirim ke Selungkang, ya kan. Itu saya rasa. Ya, itu solusi untuk yang akan datang, untuk negara kita ini. Solusinya enggak ada, pendidikan. Kunci pendidikan. Bagaimana anak-anak kita bisa sekolah di SMA, ya kan? SDI kita perkuat, ya kan? Terus kita mikirkan keluarga kemanakan kita yang di Sungai Cocang, Sodage, apalagi ini Talang Tuli. Mereka ke sekolah itu mahal. Satu hari mereka habiskan uang untuk transport, saya udah kayak 45.000 paling kurang. Ojek dari ojek dia ke SMA Solunto berapa lagi bolak-balik. Turun ojek udah 10.000 atau 15.000. Nanti naik angkot yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau ojek 25. Karena pemerintah kota belum juga mengoperasikan bus sekolah. Ya. Itu yang ekonomis. Nah, iya kan? Ini kasihan kita, sudahlah keadaan hidupnya begitu, 45.000 satu hari. Di luar belanja baru transport. Berapa dia mengeluarkan satu bulan keluarga kita yang di atas itu? Kalau ada sekian anak itu nilai ekonomis berat loh. Ini harus kita pikirkan. Mereka itu harus kita perhatikan, ya kan? Kita perhatikan betul. Siapa? Tentu tokoh-tokoh masyarakat, ya kan? Nenek mama, ya kan? Jadi bahasa gampangnya Majis, rembukan antara tokoh-tokoh itu mungkin bisa dimulai dari yang tadi Majis katakan tadi, bahwa desa memang sudah ada, sementara dari sisi nenek mama pun sudah ada, tapi belum sambungan harmonisasi. Ya. Jadi semua fungsi-fungsi, harapannya begitu, semua fungsi yang dulunya sudah jalan pada saat kita masih nagari, satu tangan sekarang ya walaupun dua tangan tapi fungsi itu kembali lagi berjalan. Jadi saya rasa itu yang kemungkinan ini, mudah-mudahan harapan saya yang ya artinya orang udah umur seperti saya ini kan 20 tahun kan masih kuat aja. Ya kan? Mari saya ajak kita diskusi, kita duduk. Jangan duduk pada level yang nggak ngerti. Ajak orang di desa yang paham ya apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Jangan diajak orang yang nggak butuh, yang dia cerita di atas awan, ya kan?
Oke, Oke, Tuk Macis. Budi. Makasih ya. Saya Mantap cuman sekali pembicaraan kita hari bukan ini. ini maaf aja ya karena saya kan memang begitulah adanya Iya, gitu. tapi memang Macis, kita ini eh, perlu menghindari yang tadi saya katakan tadi, yang denial tadi. Itu akan kalau kita deny dengan apa yang masalah yang kita miliki, kita akan berhenti sampai di situ, Ya. nggak bisa berbalik memperbaiki keadaan. Jadi kita harus akui dulu, dari situ kita bicarakan, kita cari masalahnya, dan kita cari solusinya. Ya, mungkin satu sebelum begini kita tutup. Marilah seluruh warga lewakanlah masing-masing untuk kampungnya sama penghulunya. Sehingga mereka memiliki legitimasi bahwa memang diakui. Diakui sebagai nenek mama, dan mereka memiliki ikrar, ya kan, semacam janji untuk bekerja baik, ya kan. Seorang nenek mama itu kan kata nak berpucuk ke bawah bawet di tontongan tak digiri kumbang. Jadi betul-betul tu nanti janganlah bentuk ini juga lewatkan, mari bersama-sama. Tidak ada yang nggak bisa kalau bersama-sama. Kita udah buktikan 2002 waktu kita melewatkan Gajah Tunggal. Ya, Pada saat itu, tidak ada yang nggak bisa. Mungkin caranya berbeda, waktu beda. Saya cuman ajak, insya Allah lah tahun 2005, mana tahu kan 2025 katanya perantau mau pulang bersama. Ya. Kalau pada saat itu kita adakan ya cara dalam ekonomi seperti ini mungkin beda, ya kan. Yang penting ada niat. Sehingga nenek mama ini memiliki apa namanya ini ijazah lah, semacam diwisuda lah dia, ya kan. Ya ini sekolah udah tamat tapi tidak diwisuda. Oke, itu Budi. Ya, thank you ya. Kita harus melakukan hal yang berbeda kalau ingin hasil yang berbeda. Iya. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda kalau melakukan hal yang sama aja. Betul. Kurang lebih begitu. Pemirsa Ngobrol Cerdas, terima kasih atas atensinya kali ini. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi di sesi ketiga nanti. Mudah-mudahan Macis. Amin. Iya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.